Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo Tribuners. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Selama ini kan kita menggunakan jalan tol yang sudah mulai dibuka setahun yang lalu, Pak ya? 2019 Pak. Jadi 2019 dan kita sudah menikmati. Nah, kita kehadiran seseorang yang mengurusi jalan tol tersebut. Nah, nanti kita tanya-tanya Tribuners tentang perkembangan jalan tol. Hadir di kantor Tribun Lampung adalah Bapak Hanung Hanidito. Ini branch manager tol Bakauheni Terbanggi Besar yang tergabung dalam PT Hutama Karya. Selamat sore Pak Hanung. Selamat sore. Apa kabar? Pak Adi. Baik. Baik, sangat luar biasa. Pertama-tama Pak, barangkali dari Tribuners dan kita juga ingin mengetahui lebih dulu. Ini kan COVID-19 ini kan luar biasa dampaknya ini. Iya Pak. Baik dari sisi bisnis, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Tentunya tol ini juga berdampak Pak. Kita ingin tahu Pak, kira-kira dampaknya seperti apa? Atau justru naik atau turun? Kira-kira Pak Hanung. Baik Pak Adi, terima kasih. Ya. Sebelumnya Tribuners, selamat sore. Terkait dengan pertanyaan Bapak barusan mengenai dampak dari pandemi COVID Pak ya, yang sudah dari, kalau tidak salah pasien pertama itu Februari 2020 Pak ya, Ya. itu tersangka pertama, sampai dengan saat ini memang memprihatinkan Pak. Di segala sisi dari ekonomi bisnis itu memang terpengaruh, termasuk dari kegiatan kami di operating jalan tol, dan utamanya kami merupakan BUMN yang ditugaskan Pak untuk membangun jalan tol Trans Sumatera dari Aceh sampai dengan dari Lampung sampai dengan Aceh. Oh ya Pak Aceh Pak ya. Nah, harapan kami tadi yang lalu lintasnya setelah dibangun ini bertumbuh mengikuti seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi di mana kami berada itu tumbuh, tapi ternyata kita ikut terimbas Pak. Ikut terimbas ya. Ikut terimbas. Jadi banyak apalagi kan sekarang adalah pengurangan kegiatan untuk mobilisasi manusia. Betul. Mobilitas itu berkurang sehingga tentunya kita juga berkurang. Misalnya pada saat Lebaran ini larangan mudik. Sepakat. Ya. Ketika Lebaran kemarin, 2 kali Lebaran Pak. 2 kali Lebaran Kan sudah, 2020 Pak, ya? juga demikian, kami lalu lintasnya ngedrop jauh. Tapi tentunya kami mengikuti program pemerintah ya. Ya. Ketika ada penyekatan ya kami ikuti. Ya. Tapi kalau dampaknya seperti itu kira-kira Pak Adi. Siap. Ya Pak, ini memang ini prihatin bukan saja di Indonesia, tapi juga dunia. Betul. Tapi Pak, dengar-dengar kabar ini tol Bakauheni Terbanggi Besar ini akan ada penyusuan tarifnya nih. Ini Tribuners ini deg-degan ini. Apakah ada penyusuan? Penyusuannya seperti apa? Siap. Kira-kira gimana Pak Hanung? Jadi ini terkait yang sekarang sedang hangat ya mengenai penyusuan tarif Pak ya. Jadi memang kami selaku BUJT itu juga sudah diatur. BUJP itu apa? Oh ya maaf, BUJT adalah Badan Usaha Jalan Tol. Oh, Badan Usaha Jalan Tol. Betul. BUJT. Ya. Jadi kami selaku Badan Usaha Jalan Tol itu memang berdasarkan undang-undang jalan dan peraturan pemerintah tentang jalan tol itu ada pengaturan Pak bahwa ada evaluasi dan penyesuaian tarif dari jalan tol setiap 2 tahun dan mengikuti inflasi dari daerah yang Pak. Hanya ketika kami akan melakukan penyesuaian tarif itu tentunya harus memenuhi syarat dari standar pelayanan minimal jalan tol. Oh ya. Itu dipenuhi dulu. Ya. Jadi standar, jadi dari kementerian itu, kementerian yang selaku regulator melalui Badan Pengatur Jalan Tol yang diketuai Pak Danang Parikesit. Pak Danang Parikesit. Siap. Ya. Itu melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap seluruh badan usaha jalan tol
untuk memastikan bahwa standar pelayanan minimal jalan tol itu dipenuhi, Pak. Itu peraturan Menteri nomor 16 tahun 2014 kalau nggak salah. Diatur juga, Pak. Oh ya. Nah, pemenuhan itu harus tetap dilakukan. Ya. Mereka melakukan monitoring, melakukan audit, dan ada temuan dan kita harus perbaiki sehingga pelayanan kepada pelanggan jalan tol itu tetap terpenuhi. Ya. Jadi tidak semata-mata kami mengikuti undang-undang setiap 2 tahun langsung kami melakukan penyesuaian, tidak. Oh ya ya ya. Kan dalam aturan kan setiap harus 2 tahun. Ya. Tetapi sesuai dengan pelayanan minimal tadi Tetap tidak harus harus. 2 tahun. Ya. Oh, bukan tidak harus 2 tahun, artinya harus pemenuhi dulu. Harus pemenuhan dulu. Ya, harus memenuhi dulu, kemudian nanti kami ajukan ke kementerian. Dari kementerian yang menilai kelayakan apakah sudah layak disesuaikan atau belum. Oh ya, siap siap. Beliau yang memutuskan. Demikian tadi. Nah, kira-kira Pak nanti ini ada rencana nggak Pak ke arah sana Pak? Ke arah penyesuaian tadi? Ada, Pak. Tentunya ada, karena yaitu tadi kalau maaf tadi saya bilang 2019 itu kita tersambung Pak dari Bakau sampai Kayu Agung. Tapi kalau yang ruas kami sendiri, Bakau Terbanggi Besar, itu peresmian pertama kan 2018 ya, kemudian utuhnya juga di bulan Maret 2018 kalau tidak salah oleh Pak Presiden 140 kilo. Jadi kami sudah dari tahun 2018. Oh ya, Sehingga jadi tarif lama itu sudah mulai 2018 Pak betul ya? Pak, Oh, ya. betul tarif itu, sehingga kami kemarin mengajukan ke kementerian penyesuaian tarif sesuai dengan inflasi Provinsi Lampung, Pak. Oh, disesuaikan dengan inflasi. Betul. Kira-kira berapa persen Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau bocorannya nggak ini salah, untuk Tribuners. inflasi di Lampung kan kalau nggak salah sekitar 5% Pak ya. Ya. Jadi kami mengikuti itu. Oh ya, 5%. Betul, Ya, mudah-mudahan betul. tidak terlalu memberatkan Mudah-mudahan Pak. Pak, mudah-mudahan. Karena itu dia Pak, penyesuaian ini memang kan diperlukan bagi badan usaha jalan tol ini untuk satu tetap memastikan SPM-nya itu berjalan, karena ada perbaikan. Oh, perbaikan jalan. Untuk peningkatannya dan kemudian ada pengembalian investasi, Pak. Kira-kira seperti itu. Oh, iya, kalau iya, kita iya, bicara iya. nggak ini. Nah, begitu Tribuners. Jadi kenaikan ini tidak hanya sekedar lata-latahan naik, tapi pertama dilihat dari itu tadi pengembalian investasi, kemudian juga dari inflasi setempat, sehingga benar-benar dibikin detail, sehingga kita harapkan para pengguna jalan tol pun memahami. Itu kira-kira, Pak, ya. Siap. Pak, ada kabar Iya, Pak. bahwa nantinya jalan tol itu juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, kabarnya begitu dalam pengolahan. Iya. Nah, misalnya jalan tol Terbanggi Besar ke Bakauheni itu kan melewati juga Provinsi Lampung. Betul. Nah, apakah sudah ada penjajakan kerjasama dengan Pemprov Lampung atau kabupaten yang dilewati jalan tol? Seperti apa Pak kerjasamanya Pak? Siap. Jadi bentuk kerjasamanya utamanya begini Pak, kami pemerintah punya satu semangat bahwa dari lahan yang ada di rest area itu 30% digunakan untuk UMKM. Ya, oh di UMKM. Jadi di rest area itu untuk seputar situ Pak ya? Betul. Jadi kalau Bapak sebutkan tadi wilayah kami sendiri utamanya dari Bakau sampai Terbanggi Besar itu ada 3 kabupaten yang dilewati. Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah. Oke. Demikian. Nah, penjajakan yang sudah kami lakukan, kami sudah ke provinsi Pak, kami sudah ke provinsi untuk melakukan kerjasama bagaimana kami berupaya untuk mengundang UMKM baik yang menjadi binaan dari Pemda, Pemprov, Pemkap ataupun badan usaha lain, monggo kita bisa untuk bekerja sama. Itu yang dengan Pemprovnya Pak. Kalau yang sudah tadi kita sempat diskusikan di rest area kami, mungkin bukan wilayah saya tapi tetap di Hutama Karya Pak, di KM 215. Ya, 215 Pak, benar. Ya, saya lihat sendiri. Betul, itu yang sudah masuk dari Kabupaten Tulang Bawang Barat ya Pak. Itu betul. ada satu stand UMKM yang untuk masuk ke sana memperkenalkan bahwa ada Kabupaten Tulang Bawang Barat loh di sini. Nah, itu juga kami diajaki beliau untuk bisa masuk ke tempat lain. Jadi kira-kira seperti itu yang kami upayakan terus Pak. Ya.
Baik Pak Hanung, seandainya ada salah satu Tribuners atau beberapa Tribuners yang dia masuk wilayah Lampung Tengah, Lampung Selatan, kemudian Pesawaran tadi Pak ya? Pesawaran. Kira-kira kemudian kalau mau mengisi outlet di rest area, Iya. dia UMKM Pak, itu seperti apa Pak? Hubungi mana Pak? Siap. Ya. Kalau tadi itu adalah kami dari UMKM. UMKM berarti badan, Pak ya. Ya. Nah, kalau sekarang itu yang sudah terjadi Mm-mm. di setiap rest area kami itu sudah mengakomodir dari warga setempat, Pak. Warga setempat. Warga setempat yang terdampak oleh adanya pembangunan jalan tol. Jadi kami akomodir mereka untuk masuk kembali bergabung dengan kami. Nah, jika ada Tribuners yang ingin juga bergabung dengan Ya. kami, monggo. Ya. Kami dengan senang hati kami sambut dengan tenan tersebut, dan harganya juga kami kan harga sesuai dengan kondisi masyarakat di sini. Dan di sini alhamdulillah Pak, dari kami dari Bakau sampai dengan Kayu Agung kami ada 21 rest area Pak. 21 Rest area. rest area. Kalau di wilayah kami sendiri 12 Pak. Nah, alhamdulillah itu animo dari masyarakat untuk masuk itu sudah banyak. Sudah banyak. Demikian. Jadi ya kami kembali semangatnya adalah untuk membangkitkan ekonomi daerah. Oh iya. Demikian Pak Adi. Ini luar biasa ini Pak Hanung ini. Calon tol pun ikut memikirkan pertumbuhan ekonomi daerah. Betul Pak, betul Nah Pak. Pak, masih terkait dengan Iya. rest area. Siap. Saya terus terang aja pengguna Pak. Baik, Hampir baik Pak. 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Alhamdulillah. Karena saya kan domisili keluarga saya masih di Palembang. Oh, siap. Jadi sering saya menggunakan dan luar biasa, bagus saya kira. Nah, yang ingin kita tanyakan dan saya kira Baik. ini juga mewakili para Tribuners. Ini perkembangan apa lagi Pak yang ada di rest area ini? Misalnya fasilitas apa, mengingat kalau kita lihat ini kan fasilitasnya baru kuliner ya. Siap. Baru kuliner. Selain juga ada pom bensin di sebagian rest area, kemudian sholat terutama kan. Iya. Kira-kira apa lagi Pak untuk memudahkan pengguna jalan ini? Rencananya kalau ada. Baik. Jadi kalau mengenai dari rest area sendiri Pak, itu sekarang kan memang dari 21 dari Lampung sampai dengan Palembang itu terbangun sudah mengikuti syarat standar pelayanan minimal. Ya. Di mana yang disyaratkan adalah 1 kamar mandi, 2 tempat ibadah, tempat parkir, kamar mandi, ya itu tempat Ya. parkir, tempat istirahat Pak. Ya. Nah, untuk tenan itu tadi, jika ingin beristirahat ada tenannya, nah masyarakat yang kami undang. Ya. Lalu pengembangan ke depan, kami kan Bapak lihat itu di rest area masih ada kayak lapangan kosong ya. Iya, kayak Banyak itu, ada nah, plot-plot yang kosong. Betul, masih ada blok kosong itu Pak. Ya. Nah, itu bukan tidak dibangun, tapi itu adalah satu lokasi di mana kami menamakannya kawasan siap bangun Pak, kapling. Oh, jadi seperti perumahan gitu Pak? Ya, ya, jadi itu tadi kita dari UMKM dan dari warga. Nah, jika ada pengusaha, jika ada bapak-bapak Tribuner yang mempunyai mungkin modal lebih, monggo membangun itu, berhitung investasinya seperti apa, kita juga memfasilitasi. Pengembangannya ke arah sana Pak. Ya. Jadi yang kami akomodir yaitu tidak hanya UMKM dan warga, tapi juga dari teman-teman pengusaha. Baik Pak Hanung, Tribuners kita jeda sejenak Pak. Siap, siap. Nanti akan ada pertanyaan lebih detail lagi. Oke. Karena bagaimanapun proyek jalan tol Lampung Aceh ini sangat ditunggu ini. Nanti kita simak lagi apa-apa perkembangan sekarang, kemudian dampak COVID seperti apa. Nanti coba kita tanya Pak Hanung. Kita rehat sejenak. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi
Mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Baik Tribuners, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Hanung, luar biasa ini. Tadi ada yang tertarik nih soal lahan-lahan kosong di rest area, yang katanya Pak Hanung itu istilahnya kasibah, kawasan siap bangun kira-kira Pak. Siap. Nah, Betul, Pak. Pak, ini jenis usaha apa saja nih Pak, yang bisa nanti Tribuners misalnya mau berinvestasi ke sana Pak, kira-kira? Siap. Kalau jenis usaha sebetulnya kami terbuka Pak ya. Apakah itu berbentuk makanan atau menjual satu produk, itu terbuka saja. Ya. Yang jelas siap berinvestasi di tempat kami, kira gitu Pak. Jadi Kasibah tentunya melalui seleksi dulu, tapi Ya, intinya ya. apa-apa barang-barang produk tentu saja yang dibutuhkan oleh para pengguna jalan tol. Saya pikir para Tribuners yang berminat bisa langsung menghubungi Pak Hanung Pak ya. Oke, siap. Nah, baik Pak, kalau saya lihat di jalan tol sepanjang setahun lebih saya berpengalaman melalui jalan tol, itu mohon maaf, kalau malam Pak, itu penerangannya itu masih gelap. Apakah ada rencana lampu jalan atau cukup mengandalkan spotlight yang di tengah itu? Seperti apa Pak gambarnya ke depan ini jalan tol? Jadi begini Pak, kita flashback dulu ya sebelum ke situ. Jalan tol ini setelah dibangun dan sebelum dioperasikan, kami sudah melalui satu fase itu namanya uji layak fungsi Pak. Uji layak Fungsi. fungsi ya. Uji layak fungsi itu komponen yang ada di dalamnya melakukan pengujian itu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dari kepolisian itu ada Korlantas dan Polda, dan elemen-elemen stakeholder di daerah Pak. Di mana di situ menilai seluruh fungsi, seluruh bangunan, struktur apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Demikian Pak. Jadi ketika itu sudah dioperasikan, itu berarti sudah lolos layak fungsi Pak untuk fungsinya. Sehingga pembangunan itu kayak tiang PJO yang Pak Adi tanyakan tadi, kita sudah mengikuti aturan bahwa kalau tidak salah itu kalau di jalan tol luar kota tidak diperlukan sepanjang jalan itu lampu. Oh iya, memang Kalau tol dalam kota kayak di Jakarta dan itu memang wajib dia Pak.
Itu sisi yang pertama. Yang keduanya, ketika kami mendirikan tiang lampu sepanjang 140 km, berapa biaya investasinya Iya. dan berapa tarif yang harus kami sampaikan, Pak. Iya. Demikian. Benar. Cuman untuk pengguna jalan itu yang membantu dalam malam hari, kalau Bapak lihat tuh kami secara umum menyebutnya mata kucing Ya. atau delainator. Itu untuk membantu pengguna jalan supaya tetap ada di jalurnya. Jalur. Jadi kami memastikan fungsi-fungsi dari delainator itu tetap 100%. Efektif. untuk Efektif, para pengguna betul jalan Pak, tol. betul Pak. Demikian Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini jadi jelas ini. Jadi memang saya kalau malam itu biasanya pakai lampu dim kan, biar terangnya Mengandalkan lebih supaya kelihatan. Siap. kelihatan. Baik Pak, kalau boleh tahu nih perkembangan jalan tol, Bapak tadi juga sempat menyebutkan dengan dampak COVID ini yang terganggu bukan saja load daripada pengguna jalan tol, tapi juga pembangunan tol bahkan Lampung sampai Aceh. Betul. Nah, kira-kira seperti apa Pak gambarannya kalau boleh tahu ini sebagai brainstorming dari Tribuners? Dampak dari pandemi Pak. Dampak dari pandemi terhadap untuk pengembangan berikutnya. Iya. Gitu, Pak. Iya Pak, tentunya dengan adanya pandemi ini tentunya untuk seluruh yang bersifat pendanaan mungkin akan ada refocusing ya. Refocusing mungkin kita ke arah penanggulangan COVID-nya, sehingga mungkin ada beberapa hal yang kita belum bisa melanjutkan. Tapi kita tetap berusaha semangatnya bahwa pemenuhan dari Perpres nomor 100 tahun 2014 untuk menyambungkan urat nadi dari Pulau Sumatera. Kan semangatnya ini untuk menumbuhkan daerah-daerah ekonomi baru tuh Pak. Ya. Untuk demi Sumatera juga kita ini. Betul. Untuk menyambungkan Tetap Sumatera. berusaha untuk itu Pak, NKRI kita Pak. NKRI harga mati. Siap. Pak, kembali ke kenaikan tarif tadi atau Penyesuaian. Penyesuaian bukan kenaikan, penyesuaian. Kira-kira seumpama setelah dipelajari, Iya, kemudian juga diajukan ke pusat, iya. kira-kira Pak gambarannya kapan kira-kira penyesuaian tarif itu? Nah, kapan? Oke. Kapannya ini adalah sebetulnya tergantung dari kami sendiri, Pak. Artinya begini, Oh ya. kami disyaratkan harus memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, kami harus memenuhi itu dulu, Pak. Jadi kami memenuhi itu secepatnya. Kayak sekarang Bapak lihat mungkin di ruas saya yang di Bakau Terbanggi Besar itu banyak sekali ya perbaikan jalan. Itu adalah salah satu tindakan kami. Ya. Tindakan kami adanya masukan dari masyarakat, adanya hasil temuan audit, kami melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Tapi tidak hanya perbaikan, Pak. Ada juga kami sudah lakukan peningkatan. Ya. Peningkatan. Contoh kayak di gerbang Bakau Selatan, Pak. Gerbang Bakauheni Selatan. Bakauheni Selatan, ya. Yang notabene gerbang pertama setelah turun kapal, Pak. Ya. Oke. Jadi melihat pengalaman kami di 2019, itu animo masyarakat dari Pulau Jawa ke Sumatera yang sangat luar biasa. Gerbang kami yang untuk gardu masuknya hanya 2 saat itu, sehingga pelayanan kami menjadi lebih lama. Kami sekarang sudah tambahkan 2 lagi. Oh ya. Jadi masuknya 4, Pak. 4, sehingga seluruh kendaraan kami harap bisa cepat terlayani di gerbang masuk, tidak mengantri terlalu lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu di gerbang Kota Baru. Kota Baru. Oh Itera. ya. Ya. Gerbang Kota Baru kan penglihatan kami satu-satunya gerbang yang menuju Kota Bandar Lampung langsung. Benar. Ya, gitu Pak. Nah, di situ awalnya hanya 2 gardu masuk dan 2 gardu keluar. Di mana kami juga tidak menyangka ternyata animo menuju Bandar Lampung baik dari Sumatera Selatan maupun dari Jawa besar sekali, Pak. Besar sekali ya. Betul. Sehingga di sana kami tambah 2 gardu lagi. Jadi masing-masing 2. Jadi masuk total aja, Pak, ya? gardunya ada 6. Nah, keluarnya menjadi 3, masuk menjadi 3. 3. Oh, siap. Jadi siap, baik siap, yang habis liburan mau kembali ke Palembang atau kembali ke Pulau Jawa dalam mobilitas besar bisa kami tampung. Itu peningkatannya, Pak. peningkatan ya. Lalu kemudian boleh saya lanjutkan, Pak ya? Ya, siap. Hubungannya. Ya, hubung ini Pak, biar Tribuners juga tahu. biar ini betul. Kemudian dari sisi peningkatan pelayanan lainnya itu kami
apa namanya, untuk mengurangi angka laka lantas. Nah, ini yang suka menjadi menjadi isu ya. Kami kan dengan teman-teman dari Polda Lampung itu bekerja sama, kami sering melakukan namanya operasi mengantuk, kami nyebutnya Pak. Operasi Mengantuk. mengantuk. Nah, operasi mengantuk ini adalah satu kegiatan di mana di suatu waktu tertentu jam rawan ngantuk, jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Ya. Ya. Kendaraan kami jaring dan kami masukkan ke rest area untuk beristirahat. Jadi kami paksa Pak. Iya. Kalau jam-jam itu Pak. Ya, kami paksa gitu, Ya, ya. istirahat. Ngantuk nggak ngantuk berhenti dulu. Jadi, Ya. jadi kalau dari Tribuners melewati ruas kami tengah malam banyak polisi, tenang, itu bukan razia, tapi justru mengarahkan Anda supaya beristirahat. Beristirahat. Itu Pak. Kalau seandainya orang itu sudah merasa seger buger, Ya, gimana Pak? ya kan merasa Pak. Semua Tapi orang- tetap diarahkan. Iya, Pak, ya? itu kan rasa. 50 Rasa itu kan menit. seni, Pak. Dia merasa segar. Iya, Tapi iya, begitu iya. kita lihat fisiknya ternyata enggak, sudah ngeliat ngantuk. Ya, sebaiknya istirahat. Sebaiknya istirahat. Toh Untuk yang kami keselamatan lakukan sebenarnya demi kebaikan pengguna jalan. pengguna, bukan demi kami, demi pengguna supaya keluarga tetap bisa menyambut dengan senyum di rumah. Weh. Jangan dengan air mata. Pak. Air mata duka. Baik, ini Demikian, ternyata enak ini ngobrol dengan Pak Hanum ini luar biasa. Siap. Beliau bukan aja insinyur pembangun jalan, insinyur sipil Pak ya. Iya, Tetapi betul, Pak. juga ternyata beliau juga seniman atau mencintai kedamaian dan keselamatan pengguna jalan tentunya. Alhamdulillah. Pak, saya ingin mau tanya lagi nih. Nggih, Pak. Siap. Mungkin dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun lagi, kira-kira diapakan ini Pak jalan tol Bakauheni gitu. Terbanggi, atau ada fasilitas-fasilitas lagi apa gitu selain tadi operasi mengantuk Siap, tadi? siap. Kira-kira apa lagi? Mungkin sudah ada roadmap-nya atau Siap. seperti apa Pak? Siap. Jadi kan kami Badan Usaha Jalan Tol ini di sini ditugaskan selama 40 tahun Pak untuk mengelola jalan tol. Sehingga ke depan itu tentunya banyak sekali yang kami satu kami programkan, dua kami tawarkan baik kepada pengusaha lokal maupun nasional untuk bisa bergabung di sini dan apa yang kita kembangkan Pak. Iya. Seperti itu Pak. Contoh misalnya termudah supaya untuk melancarkan adanya iklan mungkin ya, sirkulasi iklan. Oh, iklan billboard. Betul, kami undang bisa masuk seperti itu. Atau mungkin dari teman-teman pengusaha otobus yang ingin membangun shelter bisa juga Bisa juga. Betul Pak. Kami kalau nggak salah sudah mencoba dengan Damri Pak ya. Damri. Kita coba melakukan penjajakan bagaimana teman-teman itu bisa ada shelter lah, penjaring penumpang. Memang saya lihat ada berapa persen gitu bus itu sudah mulai lewat Pak. Betul, Kalau Pak. dulu awal-awal saya itu lewat jalan tol itu sepi, tapi Masih sekarang sepi, ya. lumayan bus ini. Betul. Jadi itu Pak, yang ketika kita bicara satu tarif itu mahal atau enggak, kita bicara efek manfaatnya tuh Pak. Ketika Ya. itu memberikan manfaat yang lebih besar, tentunya effort yang dia keluarkan mungkin sudah terhitung nggak? Karena ini kan penentuan tarif tol itu ada namanya kami kemampuan bayar pengguna jalan dan kemauan bayar. Kemampuan dan kemauan Pak. Ya, jadi willingness to pay sama ability to pay. Oke. Itu termasuk dalam salah satu komponen penentuan tarif tol. Sehingga tentunya pemerintah dalam hal ini HK utama karya tentunya ingin sekali masyarakat yang masih menggunakan jalan umum bisa melewati tol Betul, Pak, Pak. ya. Betul. Sehingga paling enggak mengurangi kemacetan Ya. jalan umum tadi. Siap. Baik Pak, ini sudah hampir mendekati selesai acara. Baik, Pak Edi. Barangkali satu komentar lagi dari Pak Hanum, himbauan apapun Baik. untuk masyarakat atau pengguna jalan. Kalau untuk masyarakat saya dengar ini flashback sebentar, nggak ada Pak gangguan dari masyarakat ya selama ini. Nggak ada. Nggak ada. Biasanya kan ada misalnya lemparan batu untuk ini. Berusaha kami eliminir terus Pak. Terakhir-akhir ini kayaknya nggak ada. Pak, silakan Pak himbauan untuk masyarakat pengguna jalan atau masyarakat pada umumnya.
Baik, Monggo, Pak. mungkin kami kepada tribuner yang ingin menggunakan jalan tol, itu yang pertama kami ingatkan adalah untuk memastikan satu kondisi Coba. fisik Anda dalam keadaan baik. Kondisi fisik Anda dalam keadaan baik sehingga Anda bisa melakukan perjalanan itu tidak dalam lelah. Dan ketika kita kelelahan, manfaatkanlah tempat-tempat atau rest area yang sudah kami sediakan. Jangan dipaksakan, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah selain fisik, itu pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan baik. Karena jika kondisi kendaraan Anda tidak baik, itu merupakan salah satu angka yang menyebabkan terjadinya laka lantas. Gitu pesan kami. Dan kemudian patuhi rambu yang berlaku, Pak. Ingat keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan kami dari Utama Karya adalah kita harus setuju bahwa kita mengurangi angka laka lantas. Kita harus selamat sampai tujuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanung Adindito. Demikian Tribuners, perbincangan kita mudah-mudahan membuat Tribuners tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.